Oke teman-teman, balik lagi di channel Sukonawan ya. Jadi ini video yang saya janjikan kemarin teman-teman. Di video kali ini kita akan bikin jendela sliding ya, hanya menggunakan satu jenis bahan saja untuk jendelanya. Oke, jadi beberapa bahan di sini ini adalah spigot teman-teman untuk proses penyambungannya nanti ya pada bagian sudut. Jadi yang tadi itu adalah open back atau kusennya, open 3 in. Kita gunakan paku ukuran 440 ya, dan untuk mata bornya teman-teman gunakan yang 3,5 mm teman-teman. Oke, di sini saya sudah potong ya dua bagian atau dua ukuran dari ukuran lubang kusennya. Jadi untuk lebar saya ukur full, lalu saya kurangi 0,5 cm teman-teman ya. Untuk lebarnya kita ukur full, kurangi 0,5 cm ya. Lalu untuk tinggi kusennya kita ukur full, lalu kurangi dengan 2 kali ukuran ketebalan dari kusennya teman-teman, lalu kurangi lagi dengan 0,5 ya. Jadi supaya nanti lubangnya pas, berada masuknya pas ya pada lubang kusennya. Nah ini akan kita pasang pada bangunan yang udah jadi teman-teman. Oke, ini adalah proses pemasangan spigotnya. Kita pasang dua aja setiap sudut. Kita gunakan mal menggunakan ukuran kusen yang sama ya pada bagian tiap pinggirnya. Jadi ini adalah ukuran satu kusennya teman-teman ya. Kita pasang pada bagian lebarnya saja. Jadi untuk tingginya nanti kita tinggal sambung aja pada bagian spigotnya. Oke, langsung aja kita sambung setelah semuanya terpasang. Ya, jadi teman-teman, ini adalah pertama kalinya ya kita bikin jendela sliding yang terbilang di luar penggunaan standar ya. Jadi ini maksudnya adalah pengiritan bahan saja sih sebenarnya teman-teman. Jadi ini karena kita bikin jendela cuman terbatas ya, cuman 2. Artinya di sini ramnya akan kita bikin 4 ya, sementara kusennya cuma 2 karena ini sliding. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan bahan standar teman-teman, jadi nanti untuk jenis yang standar ya, untuk penggunaan jendela sliding itu bakalan ambang atas bersisa 4 meter, ambang atas ambang bawah itu bakal bersisa 4 meter semua, dan relnya juga bakal bersisa 4 meter semua teman-teman. Otomatis yang nggak kepake itu lebih banyak daripada yang kepake ya. Jadi di sini kita akan coba menggunakan roda ya, roda dari biasanya yang digunakan pada penggunaan pintu lemari ya, pintu lemari dari HPL atau multiplex ya. Penggunaan pada multiplex itu lebih sering di situ. Jadi kita gunakan roda 380 ya, seperti di gambar. Nah jadi sekarang ini saya akan menandai ya supaya nanti nggak mentok sama spigotnya teman-teman ya. Jadi saya ukur dulu bagian pinggir, jadi nanti saya akan mulai mengukur rodanya ya, melebihi atau lewat garis dari ini. Dan ini adalah ukuran spigotnya bagian pinggir supaya nanti nggak mentok ya. Nah jadi karena lebarnya di sini sangat sedikit sekali teman-teman, jadi harus saya pasang sepinggir mungkin ya untuk rodanya. Ini lumayan lebar untuk bagian roda. Ini adalah bagian rodanya teman-teman untuk lebarnya. Bisa ukur dulu, dan ini akan kita coak, dan bentuknya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kita buang bagian yang saya tandai. Oke, lalu untuk bagian yang kedua ya, ini untuk penahan ya, untuk penyangga bagian atas. Kita bisa aja bikin seperti yang tadi, sama aja. Kalau misalkan kita mau tanam juga untuk bagian lebar dari untuk roda ini masih sama teman-teman, masih bisa juga. Tapi di sini saya pilih saya cok aja pada bagian yang sedikit menggelembung ya, untuk untuk bentuk dari penyangga atas. Saya ikuti lebar, ketebalan, sama ya lebar, tinggi, ketebalannya kita ukur semua, lalu kita akan coak teman-teman ya. Nah untuk rodanya di sini teman-teman, ini udah saya potong ya, jadi saya ikuti dengan
lebar dari lubang apa namanya tiang slidingnya ya. Jadi soalnya ini kan kandas, jadi saya potong aja semuanya sesuai dengan ukuran lubang dari tiang sliding yang kita gunakan. Oke, ini dia untuk gambarannya teman-teman yang sudah kita coak ya, yang sudah kita lubangi sesuai dengan ukuran dari lengkungan penyangga bagian atas. Jadi untuk roda bagian bawah kalau kalian mau setting seperti ini juga bisa saja ya. Kalau misalkan teman-teman lebih suka coaknya seperti ini, tentu bisa juga untuk roda bagian bawah ya. Tinggal disamakan aja teman-teman. Oke teman-teman, setelah semua roda ya, ataupun penyangganya semua terpasang, kita bisa langsung merakit jendelanya teman-teman ya. Tapi cukup kita pasang aja pada satu sisi ya, kita tembak satu sisi dulu karena ini kacanya belum terpasang ya. Jadi kita tembak satu sisi aja seperti ini, dan setelah kaca masuk baru kita rakit full ya. Oke, lalu bagaimana cara pengukurannya ya? Jadi kita akan bahas untuk relnya teman-teman, bagaimana cara pengurangannya ya. Oke, ini adalah tampilannya teman-teman yang udah terpasang ya. Jadi nanti untuk proses tembak fullnya setelah kaca semua masuk ya, udah terpasang, karetnya akan terpasang juga setelah kacanya masuk. Oke teman-teman, jadi ini adalah relnya ya, kode 380 sama dengan rodanya satu set. Jadi untuk cara pengukuran jendelanya teman-teman tinggal ukur full lubang kusen, lalu teman-teman kurangi dengan tinggi dari rel ya, 2 rel ya, karena ini relnya kita gunakan sama bagian atas sama bawahnya ya. Jadi ukur full lalu kurangi 2 kali ukuran tinggi ya. Jadi teman-teman ukur jendelanya sampai dengan bagian roda saya tunjuk ya. Jadi nanti teman-teman tinggal kurang aja setengah senti ya, supaya sedikit lebih berjarak ya antara jendela dengan bagian relnya ya. Oke, saya rasa mudah dipahami. Jadi bahan lain yang teman-teman gunakan nanti, teman-teman bisa menggunakan kunci tusuk seperti ini. Lalu teman-teman bisa gunakan kunci seperti ini ya, merek AG. Ini harganya sekitar 15 ribuan aja semuanya ya, termasuk dengan handle-nya ini 15 ribuan. Jadi untuk link pembelian nanti silahkan teman-teman cek aja di deskripsi ya. Oke, jadi ini adalah gambarannya teman-teman ya untuk proses pasangnya. Jadi ini adalah bagian dalam ya, kalau misalkan kita posisi dalam. Jadi untuk rel 380 ini menindih bagian dari siku ya, atau L yang kita gunakan L aluminium ya. Ini menindih bagian sikunya. Ini rapat sekali dengan bagian dalam. Lalu untuk pemasangan yang kedua di sini teman-teman tinggal jarakkan sekitar 1 cm ya di bagian tengahnya. Atau teman-teman bisa langsung coba aja untuk jendela yang udah jadi ya, apakah tidak sampai tabrakan atau ada yang ada yang mentok atau nggak bisa bergeser. Jadi teman-teman bisa sesuaikan jarak dari kedua jendela yang teman-teman pasang ya, karena jendelanya udah jadi, ukurannya udah saya kasih tahu juga ya tadi. Oke, lanjutnya nanti untuk penyelesaian dari kusennya di sini saya pasang aja. Kita bisa gunakan sisa bahan dari aluminium atau sejenisnya. Jadi ini bakalan tempat kita memasang piser ya, untuk proses pasangnya nanti pada tembok atau kusen beton ya. Belum kita pasang pada kusen beton nanti teman-teman. Jadi bagian belakangnya nih kita jebol aja, kita pasang piser nantinya menggunakan piser S8. Dari teman-teman jebol ada menggunakan mata bor besi 8 mm. Jadi ini bakalan tembus nanti bagian kusennya, kita gunakan mata bor yang lebih besar. Artinya mata bornya itu bisa, artinya bornya itu bisa masuk ya sampai full ke dalam. Jadi untuk bagian depan di bagian kusen kita akan jebol menggunakan mata bor yang lebih besar dari sekrup yang kita gunakan. Nah, jadi untuk proses lengkapnya teman-teman nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya pada saat proses pemasangan ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan lagi di video selanjutnya tinggal klik subscribe dan tanda loncengnya ya, biar teman-teman bisa ikutan terus di channel Supawanawan. Oke, jadi gambaran singkatnya kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman untuk proses pasangnya setelah terpasang ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan jangan lupa ya, tunggu video selanjutnya atau klik aja gambar di bagian akhir video. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya channel Supawanawan.